Ya, pemirsa masih membahas seputar socialpreneur dan pemberdayaan UMKM dan masih bersama Bapak Fadil Hasan, Ekonom Indef, dan Ibu Neke Nurhani, Menteng Kreatif Mandiri, dan juga Ibu Tri Sugiyarti, Kreasi Menik ya Bu ya. Oke, saya tanya pada Bu Neke nih sekarang. Bu Neke, kalau Ibu awal berdirinya tahun berapa? Tahun 2012. Idenya apa yang pertama kali waktu itu kita membuat kreasi dari kulit jagung. Jadi bunga dari kulit jagung, bros dari kulit jagung. Kemudian tas kita hias dengan kulit jagung. Dan itu sangat menarik sehingga banyak juga pembeli, biasanya orang-orang asing. Orang asing justru ya, yang menghargai justru karya-karya seperti itu ya. Karena waktu itu waktu itu masih ada Jalan Jaksa itu. Setiap tahun ada basar di sana. Bule-bule di Jalan Jaksa. Ada basar khusus untuk 17 Agustus. Nah, kita gelar di sana, ternyata banyak juga yang beli. Seperti itu. Nah, ketika 2012 Ibu awalnya itu apa yang membuat Ibu punya ide seperti ini? Apakah karena terdesak ekonomi? Apakah karena melihat situasi bahwa ini perlu ada pemberdayaan? Seperti apa Bu awalnya? Awalnya saya melihat itu bunga-bunga kan semuanya dari kain, dari ini. Nah, ini ternyata ada juga dari kertas gitu. Ketika saya melihat juga suatu pameran, oh ternyata dari kulit jagung juga bisa. Kita coba-coba dari situ. Akhirnya kok malah bagus, dijadikan bros juga bagus gitu. Akhirnya kita bertujuh waktu itu kita ini guru-guru ya yang Ibu libatkan ya, guru-guru PAUD ya, guru-guru PAUD bertujuh. Akhirnya karena kan mereka suka membuat yang dari kertas itu, entah bunga, entah apa. Nah ini ternyata yang buat anak-anak TK ya, betul. Ternyata dengan membuat bunga dari kulit jagung setelah diberi warna yang warna-warni itu cantik sekali. Nah, itu ketika kita pasang di tasnya itu juga dari eceng gondok seperti itu. Nah itu cantik sekali, malah banyak yang minat ya. Iya, banyak yang minat. Kalau tasnya itu harganya mungkin hanya 75, tapi setelah kita pasang dengan pajangan tadi itu jadi berapa harganya? Itu bisa sampai 300 atau luar biasa ya. 250. Lumayan naiknya harganya. Nah, Bu, kalau yang kan ada yang melukis juga ya. Nah, itu pelukis itu berarti orang yang punya minat lukis dong yang Ibu ajak untuk di situ. Ini begini, Bu. Setelah kita terbentuk tahun 2012 itu, kita terbentuk. Kemudian 2014 kita mendapat UMKM Award karena dari daur ulang, daur ulang kulit jagung. Kemudian kita bertambah sampai 15 orang. Sekarang sudah 15 orang. 15 orang. Luar biasa. Nah, dan ternyata ada juga yang itu inisiatif mereka sendiri, mereka ingin membuat apa? Sepatu sebenarnya, misalnya saya lihat tadi ada dilukis sepatu ya. Itu kita juga dibina dari siapa yang membina, Bu? Kalau untuk lukis itu dari BNN. Oh, BNN justru dari ya. BNN karena kebetulan lingkungan kami itu rawan narkoba. Rawan narkoba. Justru jadi, BNN yang mengirim ya. Jadi BNN siapa yang mau belajar melukis. Nah, kita kita ikutlah. Kita ikut dengan 25 orang teman ikut melukis. Akhirnya melukis tidak hanya waktu itu yang diajarkan adalah medianya hijab. Hijab. Jadi hijab digambarin ujungnya gitu ya. Digambari. Kemudian lama-lama kok hijab aja kok. Jadi menambah produknya ya. Akhirnya medianya jadi bermacam-macam. Ada tas. Kita lihat tas dari kanvas, tas dari belajo, kita juga buat juga ya. Mencoba. Jadi ternyata pesanan luar biasa juga, ya. Pesanan. Nanti saya tanya lagi. Nah, Pak Fadil ini kalau melihat apa yang dilakukan oleh Bu Neke ini sebenarnya luar biasa karena dia memberdayakan lingkungan sebenarnya. Nah, tadi yang dikatakan mengenai pemberdayaan atau pembinaan ini seringkali menjadi problem karena ada yang UKM-nya dibina itu aja, bahkan satu UKM bisa dibina oleh beberapa. 5 betul. Nah ini gimana sih supaya ada pemerataan sehingga UMKM ini benar-benar pemberdayaannya itu secara signifikan gitu. Ya memang salah satu persoalan itu juga Bu ya, ini kalau tidak salah ini
kita sekarang ini punya 16 lembaga kementerian yang punya itu UMKM. yang melakukan pembinaan terhadap UMKM kan gitu. Nah seharusnya supaya lebih efektif gitu, supaya lebih efisien dan tepat sasaran dan benar-benar bisa hasilnya itu maksimal Optimal. itu adalah harus ada koordinasi yang lebih baik lagi dari sisi institusi atau kementerian yang melaksanakan pembinaan itu. Jadi supaya tidak tadi misalnya nanti dari Kementerian UMKM sendiri itu melakukan pembinaan terhadap satu yang UMKM yang A gitu. Kemudian ada dari Departemen Koperasi sama. apa namanya departemen yang lain juga seperti itu gitu kan. Nah, jadi kan nanti tidak tindih jadinya jadi tidak merata. Tidak merata gitu. Jadi memang saya kira harus diperbaiki dari sisi itunya, dari sisi institusinya ya. Nah, waktu itu sebenarnya kita pernah mengusulkan kepada pemerintah ya supaya pembinaan UMKM itu dikoordinasikan nantinya itu oleh bukan di level menteri tapi di level misalnya bukan apa namanya wakil presiden yang diberikan tugas khusus untuk mengkoordinasikan pembinaan UMKM yang ada di berbagai institusi. Jadi sebagai koordinatornya ya supaya gitu. Satu sama lain ini 16 seperti sekarang misalnya kan satu. Wakil presiden sekarang ini kan juga mengkoordinasi program kemiskinan gitu kan. Nah, hal yang sama juga terhadap UMKM ya, gitu. Oke. Nah, Bu pernah punya pengalaman nggak kalau dengan departemen-departemen atau lembaga-lembaga ini saling tumpang tindih? Jadi Ibu sampai bingung sendiri. Pernah ngalamin ya, Bu? Iya, gitu kan ini di sini ada dinas perindustrian, ada dinas koperasi, gitu. Mereka kan memberikan, tapi biasanya sih beda-beda ininya Pak. Terus kita diberi keleluasaan misalkan pelatihan ini gitu. Kalau saya sih kalau sudah ikutin pelatihan ini yang lain gitu kan ada pilihan gitu yang saya merasa belum pernah mengikuti gitu. Ada pelatihan administrasinya, ada keuangan pemasaran, ada itu segala macam gitu sih. Nah, problem di UKM sekarang kan bukan sekarang, dari waktu lalu adalah masalah keuangan nih Pak. Kadang-kadang tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset usahanya, sehingga itu yang menimbulkan kenapa nggak naik-naik kelas Pak. Nah ini gimana? Padahal pelatihan udah ada gitu. Iya, saya kira itu juga. Saya kira misalnya Ibu ini punya usahanya udah legal apa belum, apa masih informal? Udah punya nama PT atau firma atau koperasi ada nggak? Belum sih, kalau saya belum, cuman dapat kita IUMK itu tadi. Oh, ada itu ya. Jadi izinnya izin UMKM aja ya. Jadi izin ada usahanya aja, tapi belum punya nama perusahaan. Sehingga kalau kayak gitu nama di banknya berarti masih nama pribadi ya Bu ya? Belum pada nama usaha ya. Nah itu salah satu juga nanti kalau misalnya mau mengembangkan usaha kan kalau misalnya katakanlah perlu tambahan modal kan harus ada legalitas gitu kan. Mendapatkan KUR misalnya kan harus ada legalitas segala macam. Nah itu saya kira memang perlu jadinya legalitas itu. Jadi harus ada kan mungkin dikategorikannya walaupun ini kan setengah informal atau setengah formal lah ya, harus ada diformalkan ya di dalam bentuk apa ya nanti gitu, usaha bersama atau apa, tapi yang jelas ada formalitas. Ada formalnya, gitu. Kalau enggak nanti susah ekspor dan lain-lain ya, nanti diambil sama perusahaan besar ekspornya, jadi Ibu rugi nanti. Nanti saya mau tanya Bu Neke, ini kan tahun depan ini mulai diberlakukan pajak untuk UMKM ya 0,5%. Nah, udah tahu apa belum? Tapi jangan dijawab dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with ITC.